Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau sharing satu ayat yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan ini sesuatu rema yang saya ingatkan buat diri saya juga hari demi hari. Saya beri judul Keep Climbing karena ini yang saya bicarakan kepada diri saya hari-hari ini. Terus mendaki, jangan berhenti, keep climbing. Jangan menyerah di tengah jalan sampai semua jadi seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan di Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Untuk bahasa Indonesianya mungkin ada banyak kata-kata yang nyampur dan seperti nggak jelas. Tapi kalau kita pelajari kata demi kata, kita akan ngerti maksud Tuhan untuk hari-hari ini, untuk kita terus mendaki puncak-puncak yang harus kita taklukkan. Sekali lagi kita sama-sama baca Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ada 3 hal yang hari ini kita mau pelajari, yaitu yang saya highlight kuning, kata langkah, kata orang, dan kata manusia. Karena 3 kata ini punya arti yang sangat dalam, dan kata orang dan manusia di sini memakai kata yang berbeda. Jadi ada rema yang saya berdoa menguatkan setiap kita pagi hari ini. Boleh next slide? Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Kita pelajari satu kata dulu, yaitu kata langkah. Kata langkah di bahasa Inggrisnya menggunakan kata steps, langkah-langkah. Jadi gak cuma satu langkah ya Bapak Ibu, jadi banyak langkah, langkah-langkah. Tapi kata langkah di sini bukan hanya berbicara tentang jejak kita berjalan, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Bukan hanya jejak langkah kita pindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi langkah di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita adalah sebuah perjalanan naik ke atas. Bukan ke bawah ya Bapak Ibu. Khusus untuk ayat ini kita belajar perjalanan naik ke atas. Kata langkah punya 3 arti yang cukup dalam menurut saya. Yaitu yang pertama, to mount atau ascend, itu artinya naik, bergerak, berjalan ke atas, menuju ke atas, atau kalau bisa disederhanakan climbing, mendaki. Yang kedua artinya adalah to march, yaitu berbaris. March itu biasanya barisan, formasi barisan yang biasanya digunakan dalam kemiliteran, to march. Dan yang ketiga itu artinya adalah companionship. Companionship kalau arti singkatnya persahabatan, tapi arti dalamnya itu adalah hubungan yang dihasilkan karena sebuah perjalanan. Perjalanan menuju puncak, saya yakin pasti nggak ada yang mudah ya Bapak Ibu. Perjalanan menuju puncak gunung yang secara jasmani maupun puncak gunung ilahi yang harus kita taklukkan. Tapi kehendak Tuhan adalah Tuhan mau kita terus naik, bukan turun. Mungkin ini kata-kata yang sering kita dengar, tapi untuk hari-hari ini kata-kata yang harus kita praktekkan hari demi hari untuk menguatkan diri kita. Kita harus terus naik, jangan berhenti apalagi turun. Jangan ambil break, tapi terus percaya Tuhan akan sediakan kekuatan untuk kita menyelesaikan semuanya. Langkah bukan cuma jejak kaki kita berpindah, tapi ini sebuah perjalanan yang dilewati dengan arti dan dengan sebuah tujuan. Langkah yang Tuhan mau dan yang Tuhan inginkan dari hidup setiap kita adalah sebuah perjalanan ke puncak, mendaki dalam barisan yang satu derap. Terus maju melangkah mendaki puncak-puncak yang hari-hari ini sedang kita jalani. Semua perjalanan kita ke Israel dan semua mandat yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara korporat maupun secara personal. Setiap kita punya puncak yang harus kita raih secara korporat, tapi juga ada puncak-puncak yang Tuhan pengen kita
daki secara personal. Kenapa? Karena dalam perjalanan menuju puncak, Tuhan sangat menginginkan hubungan dengan kita. Companionship itu bukan hanya kita kenal dengan seseorang, kita berhubungan, berkomunikasi, enggak Bapak Ibu. Tapi companionship itu adalah sebuah hubungan yang dekat, yang terjalin karena sering menghabiskan waktu berinteraksi bersama dalam sebuah perjalanan. Jadi companionship, Tuhan menginginkan waktu Tuhan memberi kita puncak, yang Tuhan inginkan adalah companionship Tuhan dengan kita untuk kita sampai ke puncak itu. Menaklukkan gunung dan sampai ke puncak, iya itu penting. Tapi poin yang salah satu Tuhan highlight adalah companionship yang tumbuh ya Bapak Ibu. Yang tumbuh dan menjadi sangat kuat supaya sampai di puncak kita tetap melekat dengan Tuhan. Companionship gak bisa hanya dengan karena tugas atau karena rutinitas. Itu harus melibatkan hati, melibatkan emosi. Kita harus aktif berinteraksi dengan Tuhan. Kita gak bisa hanya melibatkan Tuhan waktu kita susah ya, waktu kita butuh, waktu udah mentok dan segala macam. Tapi kita butuh setiap langkah, setiap detik untuk terus berinteraksi dengan Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan sangat rindu. Tapi dari pihak kita yang harus aktif untuk bicara sama Tuhan, untuk melibatkan Tuhan, untuk selalu tanya kepada Tuhan, untuk selalu menginginkan Tuhan take the lead, untuk selalu minta Tuhan take over, untuk selalu minta Tuhan pimpin. Karena perjalanan menuju puncak itu bukan perjalanan yang biasa. Perjalanan menuju puncak, di puncak-puncak itu kita bisa menemukan hal-hal yang ekstrim Bapak Ibu. Badai ekstrim, suhu ekstrim, cuaca ekstrim, dan semua yang ekstrim. Dan kita gak bisa jalani ini sendiri tanpa Tuhan. Termasuk kita juga butuh saudara di kiri kanan kita untuk jadi companionship kita sampai ke puncak. Dan companionship yang Tuhan mau selain personal juga dengan saudara kita yang membawa kita naik ke atas. Ada beberapa puncak-puncak gunung yang secara jasmani ya Bapak Ibu, gunung-gunung tertentu di seluruh dunia itu tidak disarankan solo hiking. Tidak disarankan untuk mendaki sendirian karena terlalu berbahaya dan tidak mungkin. Masalahnya Tuhan sangat suka memberikan kita puncak-puncak gunung yang tidak mungkin ya Bapak Ibu untuk kita menangkan. Karena itu ini companionship itu salah satu hal, salah satu kunci untuk kita bisa menang dalam perjalanan dan menang untuk menduduki setiap gunung-gunung. Kita butuh saudara kita di kiri kanan kita juga butuh tuntunan Tuhan. Kita sangat butuh dan kita gak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menentukan dan menetapkan langkah kita. Bangun companionship kita dengan Tuhan dalam perjalanan ini. Di depan kita ada perjalanan Israel dengan semua kepadatan, dengan semua hal-hal yang harus kita lakukan. Ini kesempatan untuk kita punya companionship dengan Tuhan. Ini kesempatan juga untuk kita punya companionship dengan saudara-saudara kita nanti yang akan sama-sama menuntaskan sangat banyak hal. Biarkan Tuhan yang bicara, biarkan firman Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Karena puncak gunung itu sudah menjadi bagian kita. Boleh next slide? Ya, ini salah satu yang sangat merema buat saya. Karena kalau bahasa Indonesianya hanya dibilang langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tapi manusia tidak bisa mengerti jalan hidupnya. Ternyata dua kata ini sangat berbeda. Firman Tuhan menyebutkan kata orang dan manusia. Kata orang di sini ternyata bukan cuma manusia biasa. Kata orang di sini menggunakan kata yang artinya valiant man, pahlawan yang gagah berani. Warrior-like person, seorang pejuang, dan valor, artinya kegagahan, keberanian, personal bravery. Di situ saya tulis personal bravery karena buat saya keberanian itu harus dibangun dan harus dilatih dan kita harus mendidik hidup kita, jiwa kita untuk berani menyeberang ke titik yang Tuhan mau, berani naik
ke puncak gunung yang Tuhan mau kita ada di sana. Keberanian gak bisa minjem Bapak Ibu, keberanian juga gak bisa nebeng. Kita walaupun mungkin rasanya bisa nebeng di momen-momen tertentu, tapi di titik-titik Tuhan mau bertemu dengan kita, itu butuh personal bravery. Harus personal, keberanian yang harus dari kita yang tumbuh untuk bisa berani menatap Tuhan di puncak-puncak gunung. Dan kita adalah orang yang dipanggil jadi pahlawan. Kalau Bapak Ibu lihat kata manusia di situ saya tulis, ya manusia itu ya umat manusia biasa, human being, manusia yang hidupnya karena hukum-hukum bumi, bukan supranatural. Dan Tuhan gak panggil kita untuk jadi manusia biasa. Kalau Tuhan udah memberikan kita 8 puncak, itu udah definitely pasti kita bukan manusia biasa yang Tuhan berikan hal-hal yang mustahil. Dan Tuhan Tuhan tidak memanggil kita sebagai seorang manusia biasa. Tuhan memanggil kita sebagai seorang pahlawan gagah berani. Berani untuk apa? Berani menaklukkan cuaca buruk, semua badai ekstrim, semua suhu ekstrim di puncak gunung. Berani, kata valor itu adalah artinya seperti ini Bapak Ibu, sebuah tekad untuk menghadapi bahaya besar dalam peperangan. Itu adalah valor, kegagahan, berani sepakat dengan Tuhan, berani percaya. Kalau misalnya nanti di Israel semuanya berubah dan segala macam, mari berani percaya keputusan pemimpin kita. Berani percaya semua yang sudah diatur Tuhan buat kita. Karena kemenangan pasti jadi milik kita. Kata orang itu menggunakan kalau kata bendanya adalah valiant man, seseorang yang pahlawan yang gagah berani, seorang pejuang. Tapi kata ini juga punya kata kerja. Kata kerjanya itu berarti adalah meraih kemenangan. Jadi kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan, karena langkah orang yang ditentukan Tuhan. Berarti itu artinya adalah langkah pahlawan-pahlawan Tuhan yang ditentukan untuk menang, menaklukkan semuanya, menjadi kuat dan menjadi perkasa. Menjadi kuat dan menjadi perkasa itu kata kerja Bapak Ibu. Jadi kita harus aktif untuk menguatkan diri kita, untuk mengaktifkan sayap keperkasaan kita, menaklukkan semua gunung-gunung. Langkah seorang pahlawan semua ditentukan oleh Tuhan. Dan semua penentuan-penentuan itu yang manusia biasa tidak akan pernah bisa mengerti. Kalau misalnya kita bilang, contoh saya mau ke Israel dan harus ambil cuti dan harus membereskan pekerjaan, dan saya harus bilang ke orang-orang kantor, saya mau ada pelayanan ke Israel. Nah, mereka semua manusia biasa yang berkata saya gila, berkata saya nggak sayang nyawa, berkata ngapain ke sana, emang bisa segala macam. Dan saya cuma bilang bisa, pasti saya pulang bawain kalian oleh-oleh, udah tenang aja, pasti semua kemenangan jadi bagian kita. Dan percuma juga saya jelasin ke mereka karena mereka nggak ngerti. Percuma saya jelasin, di sana kita harus sidang ilahi, di sana manusia biasa nggak akan pernah bisa ngerti. Dan itu menurut firman Tuhan wajar Bapak Ibu, normal, nggak apa-apa, karena mereka tidak dipanggil menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan setiap langkah yang Tuhan tetapkan buat kita, fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk membangun tekad kita. Companionship itu mendidik kita untuk berani, mendidik kita untuk membangun tekad berani menghadapi peperangan dan memenangkannya. Companionship dengan Tuhan bukan hanya kita ngobrol dengan Tuhan, enggak. Karena Tuhan pasti ingin mengubah kita, perjalanan dari kita dari bawah gunung, dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Tuhan ingin kita berubah, Tuhan ingin mengubahkan manusia roh kita supaya sampai di puncak gunung kita orang yang berbeda waktu saat kita ada di kaki gunung. Setiap langkah yang Tuhan tentukan buat kita, membangun tekad di dalam kita, membuat kita kuat, membuat kita berani, membuat kita perkasa. Setiap langkah yang Tuhan beri menambahkan otoritas, menambahkan kegagahan, menambahkan iman, cinta, juga keintiman dengan dirinya. Dia Tuhan yang mau kita punya tekad menghadapi apapun dalam peperangan dan menang, harus menang. Dan ini semua tidak pernah bisa dimengerti oleh umat manusia biasa. Karena firman Tuhan bilang, bagaimana manusia bisa mengerti jalan hidupnya? Apa tujuan Tuhan melakukan itu semua? Boleh
slide berikutnya. Di ayat ini di terjemahan The Passion Translation cukup berbeda dan cukup spesifik menurut saya. Firman Tuhan berkata seperti ini, "It is the Lord who directs your life, for each step you take is ordained by God to bring you closer to your destiny. So much of your life then remains a mystery." Terjemahan di bawahnya tertulis Tuhan, Dia Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Karena setiap langkah yang kita ambil telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Bukan cuma untuk bawa kita naik, tapi untuk membawa kita lebih dekat kepada destiny kita, kepada semua penggenapan. Maka begitu banyak hal dalam hidupmu tetap menjadi misteri. Tujuan Tuhan hanya satu, membawa kita closer to our destiny, membawa kita lebih dekat lagi melihat penggenapan, membawa kita lebih dekat lagi kepada puncak yang Tuhan beri buat kita. Di situ ada kata mystery. So much of your life then remains a mystery. Untuk seorang pahlawan, misteri itu tidak akan menggentarkan hatinya karena trust yang dibangun dengan Tuhan. Penetapan Tuhan kadang kita nggak tahu sampai ujungnya seperti apa. Kadang Tuhan cuma kasih satu kata, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan, trust yang kita bangun dengan Tuhan, keberanian yang ditumbuhkan Tuhan di dalam kita, tidak ada apapun yang menggentarkan kita, termasuk ketidakpastian. Karena kita tahu Tuhan sudah tetapkan, walaupun dunia bilang tidak pasti, tidak jelas, atau apapun nanti yang ada di depan mata kita, kita akan tetap berjalan dengan sebuah tekad menyelesaikan semua yang Tuhan mau. Misteri tidak akan menjadi kata yang menakutkan untuk kita yang disebut valiant man, pahlawan yang gagah perkasa. Karena kita belajar punya companionship. Kita dididik untuk percaya seorang pribadi yang memilih kita naik dan menang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mungkin misteri akan menakutkan buat manusia biasa. Manusia yang selalu punya pertimbangannya sendiri, nggak suka dengan ketidakpastian. Tapi kita adalah orang-orang berbeda, yang dididik berbeda, yang ditumbuhkan Tuhan dalam keilahian. Tidak akan ada yang menggentarkan kita. Karena kita melihat, kita percaya, bukan karena kita melihat, kita percaya setiap langkah yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, kita bergantung dengan semua yang keluar dari mulut Tuhan, dan semua Tuhan jamin pasti sampai akhir dengan kuat. Amin. Terima kasih.